Tarik ses. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 dari kelas IPS 1 akan menjelaskan tentang geografi pertanian. Jadi nanti kita akan menjelaskan tentang pengertian geografi pertanian, ruang lingkup geografi pertanian, dan juga perkembangan geografi pertanian. Di sini saya akan membahas tentang pengertian geografi pertanian. Etimologis istilah geografi pertanian memiliki akar Yunani dan Latin. Kata geografi berasal dari kata Yunani geopratia yang berasal dari dua kata, geografis yang berarti bumi dan graphia makna untuk menjelaskan. Kata pertanian berasal dari istilah Latin agricultura yang mempunyai asal dalam kata-kata mengubah yang berarti ladang dan kultur makna budaya atau memupuk. Pertanian dalam arti sempit berkaitan dengan usaha bercocok tanam, sedangkan dalam artian luas sebagai kajian ilmiah. Pertanian merupakan sumber kehidupan manusia melalui penggunaan lahan untuk bercocok tanam dan menghasilkan bahan pangan lainnya. Geografi pertanian mempelajari mengenai konsep dan lingkungan geografi pertanian, klarifikasi sistem pertanian, faktor produksi pertanian, dan karakteristik sistem pertanian, studi perkembangan pertanian, pembangunan pertanian, dan penelitian sistem pertanian. Longman Watson, Modern English Kamus 1976 mendefinisikan kata pertanian sebagai ilmu pengetahuan atau seni atau praktik skala besar dalam budidaya dalam rangka untuk menghasilkan tanaman. Sedangkan menurut A.T. Moser 1966, pertanian dalam suatu bentuk proses produksi yang sudah khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan daripada hewan dan tumbuhan. Sedangkan juga menurut Sri Setiawati Harijadi 1975, pertanian adalah usaha untuk mencapai hasil maksimum dengan mengelola faktor tanaman dan lingkungan. Jadi, geografi pertanian merupakan kegiatan yang mengkaji pertanian di berbagai belahan bumi sebagai hasil interaksi manusia dengan alam dan juga mengkaji pola-pola dari kegiatan pertanian yang bervariasi dari tempat-tempat meliputi skala kegiatan pertanian dalam ruang dan waktu pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul pertanian. Menurut penelitian arkeologi yang didapati, manusia telah menggunakan tanah beribu-ribu tahun yang lalu. Mereka melakukan berbagai banyak aktivitas, salah satunya menangkap ikan, berburu, memungut tanaman. Bentuk pertanian pada peringkat awal yaitu dengan cara primitif, lalu berubah membiarkan tumbuhan dengan proses pemilihan, dan terbentuklah komunitas pertanian yang paling besar. Iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang menyebabkan sebaran tanaman secara luas. Kawasan Asia Barat yang berhampiran dengan lengkungan lembangan Sungai Tigris merupakan kawasan pertanian yang dikembangkan sejak 6000 sebelum Masehi, yang dimana mengalami kekeringan dan kebanjiran yang harus diatasi, sehingga perlu untuk diirigasi dan budidaya tanaman. Dari situlah pertanian mulai dilakukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Aini, NIM T2018-9033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pertanian di Indonesia. Nah, sekarang di Indonesia dapat ditemukan berbagai sistem, baik dari segi efisiensi, dari segi teknologi. Contohnya seperti sistem ladang, sistem pekarangan, sistem perkebunan, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ladang terlebih dahulu. Sistem ladang merupakan bentuk peralihan dari penanaman dari pengumpulan ke proses penanaman. Contohnya seperti tanaman padi dan ubi-ubian.
Nah, yang kedua yaitu sistem perkebunan. Sistem perkebunan ini contohnya seperti perkebunan rakyat maupun perkebunan besar itu dapat berkembang pesat karena adanya permintaan ekspor dari tanaman luar, misalnya tanaman cengkeh, tanaman kopi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu sistem sawah. Nah, dalam sistem sawah ini terdapat pengolahan tanah dan pengolahan air yang mempunyai stabilitas yang tinggi sehingga menciptakan pertanian yang lebih makmur. Contohnya biasanya yang ditanami itu seperti padi, tebu, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayusa Fitri, NIM T 2018-908. Di sini akan menerangkan bentuk-bentuk pertanian. Yang pertama yaitu sawah. Sawah adalah bentuk pertanian lahan basah. Mengapa disebut lahan basah? Karena dalam kegiatan pertaniannya itu banyak memanfaatkan air, terutama pada awal kegiatan penanaman. Nah, di Indonesia ini terdapat beberapa macam sawah. Yang pertama yaitu sawah irigasi. Sawah irigasi ini merupakan sistem pertanian dengan pengairan yang teratur, tidak bergantung pada curah hujan, karena pengairannya itu diperoleh dari Sungai Waduk. Yang kedua yaitu sawah tada hujan. Sawah tada hujan ini mendapatkan air hanya pada saat musim hujan, sehingga sangat bergantung pada musim. Namun pada musim kering biasanya sawah tada hujan ini ditanami dengan palawija, ketela pohon, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sawah pasang surut. Sawah pasang surut ini tergantung pada keadaan air permukaan yang dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air sungai. Jadi, ketika air sungai tersebut pasang, sawah tersebut tergenang air, sedangkan pada saat surut, sawah tersebut kering. Sawah jenis ini banyak kita jumpai di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang terakhir yaitu sawah lebak. Sawah lebak adalah sawah yang ditanami padi yang letaknya berada di kanan dan kiri sungai-sungai besar. Sawah jenis ini saat ini sangat jarang dimanfaatkan oleh petani mengingat resiko yang sangat rentan terkena banjir. Nah, bentuk-bentuk pertanian yang kedua adalah tegalan. Tegal atau kebun adalah lahan bukan sawah atau lahan kering yang ditanami tanaman semusim atau tahunan. Biasanya itu letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah dan penggunaannya tidak berpindah-pindah. Tanaman utamanya itu seperti jagung, ketela pohon, kedelai, kacang-kacangan. Selain itu, tanah tegalan dapat ditanami dengan kelapa, buah-buahan, bambu, dan pohon untuk kayu bakar. Selanjutnya yaitu ladang berpindah. Ladang berpindah adalah kegiatan pertanian yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah tempat. Ladang ini dibuat dengan cara membuka hutan dan semak belukar. Pohon atau semak belukar yang sudah ditebang atau dibabat setelah kering kemudian dibakar. Setelah hujan tiba, ladang kemudian ditanami dan ditunggu sampai panen tiba. Biasanya ladang ini dapat ditanami 3-4 kali saja. Lahan kemudian ditinggalkan karena sudah tidak subur lagi. Bentuk-bentuk pertanian yang terakhir yaitu pekarangan. Pekarangan adalah bentuk pertanian yang memanfaatkan pekarangan rumah atau halaman sekitar rumah. Biasanya lahan pekarangan ini diberi batas atau pagar. Jenis tanaman yang ditanam antara lain seperti kedelai, kacang-kacangan, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih.